Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Joko Awal Suroto dalam pengimbasan Semangat Guru seri Kemampuan Noktentis dalam adaptasi teknologi PDSG Angkatan 10. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, susunan kaos pada diklat Semangat Guru yang pada angkatan 10 ini terdiri dari 6 pelajaran, ya, 6 pelajaran dalam seri pembelajaran ini. Yang pembelajaran pertama adalah tentang resilience, tangguh dan teknologi. Yang kedua adalah critical thinking, berpikir kritis dan teknologi. Yang ketiga adalah creativity, konten dan teknik penceritaan. Yang keempat adalah communication atau komunikasi efektif. Yang kelima adalah empowered teacher, yaitu penerapan kelas campuran. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah kolaborasi ataupun kolaborasi dan tantangan. Bagian pertama yaitu resilience. Ilmuwan psikologi biasanya menggunakan istilah lenting untuk menyepadankan kata resiliensi, yaitu kemampuan seseorang untuk bangkit setiap kali mengalami desakan untuk mundur, desakan dalam hal kegagalan, kejatuhan, kebangkrutan, kekalahan. Namun orang-orang yang resilient, dia akan mampu untuk segera bangkit, mampu untuk segera berdiri, melanjutkan perjuangannya, dan bangkit dari kemunduran, bangkit dari kegagalan. Next. Perjalanan menjadi matang menggunakan teknologi. Saya melihat betapa melimpah ruahnya potensi teknologi dalam meningkatkan pembelajaran. Namun perjalanan menjadi pembelajar untuk mencapai tingkat-tingkat manfaat teknologi tersebut cukup panjang. Dalam maraton pembelajaran ini, kadang kita akan unggul, kadang ketinggalan. Disinilah Bapak dan Ibu perlu menjadi resilience. Gunakan setiap momen keunggulan sebagai tenaga untuk semakin melaju dan menyadari bahwa setiap momen ketinggalan adalah wajar dan kita perlu mengatur tenaga untuk mengejar. Gunakan apa yang menjadi keunggulan kita. Gunakan apa yang menjadi kelebihan kita untuk semakin melaju, dan kita pun harus menyadari bahwa setiap momen, setiap kesempatan, setiap waktu ada ketertinggalan dari kita, itu merupakan sebuah kewajaran, dan yang perlu kita lakukan adalah memanage, mengatur tenaga untuk mengejar. Jangan biarkan keirian kita, kedengkian kita, di mana ada teman kita, rekan kita, saudara kita maju, dan kita merasa tertinggal, kita merasa dengki kepada mereka. Nah, yang selama ini sering terjadi seperti itu. Kita sebagai pendidik, sebagai garda terdepan dalam pendidikan tidak boleh memunculkan hal-hal semacam iri, dengki. Bahkan kita pun harus bisa mendorong teman-teman kita, rekan-rekan kita, untuk maju ke depan. Seperti dalam lari maraton, mengatur tenaga atau mengelola resilience semakin efektif jika kita tahu persis berapa jauh atau berapa dekat kita dengan garis finish. Kita harus tahu kelebihan dan kelemahan kita. Ingat, di dalam maraton menuju e-learning yang baik, peta kita adalah kerangka SAMR. Apa itu kerangka SAMR? Kerangka SAMR adalah peta perjalanan menjadi matang dalam maraton menuju e-learning yang efektif.
SAMR adalah suatu kerangka yang mengilustrasikan tingkat kematangan seseorang memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Tingkat kematangan ini terdiri dari mulai dari tingkat pemula ke mahir. Ya, SAMR itu merupakan singkatan juga. Singkatan dari apa? Substitusi, augmentasi, modifikasi, dan redefinisi. Semakin matang kita dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, semakin besar peningkatan proses dan hasil yang terjadi dalam pembelajaran. Next. Selanjutnya, apa sih kaitannya antara SAMR dan resilience dengan Bapak atau Ibu guru dalam mempelajari teknologi? Pertanyaan yang paling menjebak dalam e-learning adalah aplikasi apa yang harus dipelajari untuk mengembangkan pembelajaran. Jika Anda, Bapak Ibu guru, terjebak di pertanyaan ini, maka Anda tersangkut terus-menerus di tingkat substitusi. Pertanyaan yang tepat adalah, bagaimana lagi cara saya menggunakan teknologi? Bukan teknologi apa lagi, tetapi dibalik. Bagaimana lagi cara saya menggunakan teknologi? Baik hardware ataupun aplikasi yang sudah saya pelajari ini untuk mengembangkan pembelajaran. Setiap tingkat lanjut, augmentasi, modifikasi, dan redefinisi menuntut kita untuk mengubah kegiatan dan atau tujuan pembelajaran. Mengetahui ini, kegiatan dan tujuan pembelajaran membantu Bapak dan Ibu guru bisa menakar dengan lebih akurat berapa besar resiliensi yang diharapkan dari Anda untuk menerobos masing-masing. Bagian 2, berpikir kritis dan teknologi. Kata berpikir kritis sudah menjadi kosakata harian kita. Dunia pendidikan menuntut guru mampu menumbuhkan berpikir kritis pada murid-murid. Bukan hanya sebagai kemampuan, tapi sebagai keterampilan. Namun demikian, banyak dari kita yang tidak sadar apa sebetulnya berpikir kritis. Critical thinking mendefinisikan berpikir kritis sebagai proses berpikir untuk mengobservasi, merefleksi, menalar, yang disiplin, mahir, dan aktif dalam membuat konsep, dari menerapkan, menganalisis, dan mensintesis, ataupun mengevaluasi informasi. Next. Bagaimana menumbuhkan berpikir kritis menjadi keterampilan? Setiap orang mampu berpikir kritis, namun demikian untuk menjadi keterampilan, berpikir kritis harus dipraktikkan setiap saat. Semakin dilatih, semakin akurat, dan akhirnya semakin menjadi insting ataupun intuisi. Lantas, apa kaitannya dengan pembelajaran dengan teknologi? Nah, teknologi adalah mitra yang tepat untuk mempraktikkan berpikir kritis. Perhatikan fitur apa dalam aplikasi Android Bapak Ibu semuanya ya, yang dapat digunakan untuk mendemonstrasikan berpikir kritis, ya, berpikir kritis. Pastikan murid mempraktikkan saya sadar, saya berpikir. Di berbagai kesempatan murid menggunakan teknologi. Ketika tanya jawab di video meeting, ketika menyusun materi presentasi, ketika diskusi online, di chat group, ketika memberikan komentar di LRS dan lain-lain. Namun perlu kita ingat bersama, dalam memberikan komentar kita pun juga ada norma-norma yang harus kita perhatikan. Apa itu? Tetap menjaga sopan santun, tetap menjaga tata krama, tidak mengkritik jika tidak diminta, ya, tidak menilai apabila tidak kira-kira tidak mau dinilai dan sebagainya. Itu salah satu norma-norma yang harus kita jaga baik dalam pergaulan konkret maupun abstrak ataupun dunia maya. Ya. Seringkali kita menilai si A, si B, si C, ya. Namun diri kita sendiri tidak mau dinilai. Kita seringkali menilai. Kadangkala penilaian kita baik pun itu belum tentu bisa diterima. Apalagi penilaian yang kurang baik. Nah,
Seperti itulah perlu kita harus berpikir kritis, perlu kecerdasan dalam mengungkapkan segala hal, baik itu dalam dunia kuret maupun dunia maya. Next, creativity. Apa itu kemampuan atau kreativitas? Nah, dalam hal ini saya akan menyampaikan yaitu kemampuan bercerita. Apa itu kemampuan bercerita? Kemampuan bercerita adalah kesanggupan atau kekuatan yang dimiliki oleh individu untuk menyampaikan sebuah gagasan ataupun ide secara lisan maupun tulisan yang mengisahkan tentang perbuatan, pengalaman ataupun kejadian. Apa itu konten? Nah, bicara creativity, bicara cerita, berarti kita akan bicara konten. Ya, konten adalah segala bentuk komunikasi, terutama audio visual yang berisi sebuah informasi, hiburan ataupun ajakan. Next, bagian 4, communication. Apa itu komunikasi efektif? Komunikasi yang efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima sehingga tujuan atau niat dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Next, komunikasi efektif di era komunikasi virtual. Dalam keadaan pandemi di mana manusia tidak dapat bertemu, dibutuhkan sebuah metode komunikasi yang sesuai sehingga interaksi dan hubungan baik tetap dapat terjalin dengan adanya komunikasi yang efektif. Disinilah teknologi berperan sebagai perangkat yang menghubungkan interaksi sosial. Komunikasi yang efektif mencakup keterampilan seperti komunikasi verbal dan nonverbal, mendengarkan dengan penuh perhatian, kemampuan untuk memahami dan mengendalikan emosi dan mengelola stres. Keterampilan ini perlu dikembangkan dan diasah. Di era komunikasi virtual, tantangan bagi kita adalah bagaimana menerapkan dan mengasah kemampuan komunikasi dengan baik ketika harus selalu siap beralih metode komunikasi, baik secara virtual maupun tatap langsung. Bagaimana mengasah kemampuan komunikasi secara virtual maupun tatap langsung? Pada dasarnya, komunikasi secara langsung maupun virtual mempunyai beberapa kegiatan sebagai berikut. Membina hubungan baik, membagikan informasi, saling mendengar, saling mengerti. Jadi 4 kegiatan tersebut bisa dipraktekkan dalam pembelajaran virtual atau tatap langsung dengan mempertimbangkan beberapa faktor-faktor berikut ini. Keadaan, perasaan ataupun emosi, dan kebutuhan. Sedangkan permintaan berdasarkan perasaan dan kebutuhan dengan menyadari beberapa faktor-faktor di atas, komunikasi akan selalu dilakukan dengan sebuah kesadaran akan sebuah tujuan yang ingin dicapai secara bertahap untuk kemampuan komunikasi yang selalu berkembang dan lebih baik. Komunikasi dan teknologi. Teknologi adalah sarana untuk mempraktekkan kesadaran untuk berkomunikasi di masa yang terus berkembang dan seringkali tidak menentu. Teknologi adalah alat untuk menguji ketangguhan kita untuk terus memperbaiki metode komunikasi yang dibutuhkan. Tetapi apapun gawe yang kita gunakan, alat yang paling canggih adalah kemampuan non-teknis diri kita sendiri yang senantiasa kita kembangkan sesuai dengan kemajuan dan tuntutan zaman. Bagian 5, empower teachers. Apa itu metode belajar campuran? Hibrid ya bahasa saya. Kelas campuran adalah kelas yang menerapkan pembelajaran campuran sehingga murid mendapatkan pengalaman belajar yang optimal dengan mengadaptasi konsep dari campuran, blended learning sebagai program pendidikan yang memfasilitasi murid belajar dengan memenuhi 4 ciri ini. Ya, 4 ciri. Setidaknya mengikuti pembelajaran asinkron yang memungkinkan murid merdeka mengatur waktu, tempat, alur, dan tempo belajarnya. Setidaknya mengikuti, yang kedua, setidaknya mengikuti pembelajaran sinkron dengan pendampingan guru pada suatu waktu dengan moda belajar tertentu. 3, menghubungkan beragam modalitas program mata pelajaran menjadi suatu pengalaman belajar terintegrasi. Yang keempat adalah membantu murid menjadi pelajar, merdeka belajar, komitmen pada tujuan, mandiri pada cara dan efektif dalam mencapai sasaran belajar yang disepakati. Apa saja yang akan dipelajari di sesi ini? Nah, berikut beberapa hal yang akan kita pelajari bersama tentang pembelajaran campuran untuk menerobos tantangan pandemi COVID-19.
Apa tantangan pembelajaran di masa pandemi COVID-19? Tentunya ketidakpastian, ya, dapat pandemi, keragaman kondisi, dan penurunan capaian belajar. Ya. Tuh. Bagian 6 yang terakhir adalah kolaborasi. Selamat Bapak Ibu sudah sampai pada materi terakhir dari seri pembelajaran ini. Setelah Bapak Ibu materi sebagai materi seri transformasi teknologi, maka di sesi ini diizinkan saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk melaksanakan praktik baik melalui kolaborasi dengan tujuan untuk meluaskan dampak. Sekarang sudah bukan lagi saatnya untuk berkompetisi. Indonesia merdeka karena kerjasama dan gotong royongnya. Oleh karena itu, demi mewujudkan merdeka belajar, maka diperlukan juga kolaborasi antar guru dan siswa. Apa kaitannya SAMR dan resiliensi dengan Bapak dan Ibu guru semuanya? Ya, oke, ini kita sudah bahas tadi. Dan yang terakhir ini saya, Joko Awal Suroto dari SD Negeri 7, Kota Bekasi, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.